Om Swastiastu. Rajang Rahayu aturan tiang majang ring semeton sareng sami. Kali ini kita jumpa lagi dalam pembahasan filsafat ari-ari dan tata cara menanam atau mendem ari-ari. Ketika terjadi kelahiran dalam sebuah keluarga Hindu Bali, sering kita jumpai sebuah tempat menanam ari-ari di pekarangan rumah yang di atasnya diisi dengan tabunan api dan juga sanggah. Hal ini sudah biasa terjadi dan dilakukan secara turun-temurun dan tentunya memiliki landasan sastra. Berdasarkan kepercayaan umat Hindu di Bali, ada 4 saudara yang mengikuti ketika proses kelahiran, yang disebut dengan Sang Catur Sana. Oleh karena itu, ada ritual atau prosesi khusus terkait dengan Sang Catur Sana. Salah satunya adalah menanam ari-ari. Dalam lontar tutur Rare Angon disebutkan sebagai berikut. Nihan tegasin kata tuaning ari-ari ike, pinake sawo, krananing ari-ari ike kawangsuh den abersih. Mabungkus antuk kase, medaging anget-anget, mawadah kelapa. Kelapa ike mawa patme, raris ma pendem. Ring luring amendem, medaging kembang wangi. Ring sandingnya medaging baleman muang sundar sanggah. Kutipan tersebut memiliki arti sebagai berikut. Inilah filsafat makna ari-ari. Ari-ari itu diumpamakan sebagai mayat. Makanya ari-ari itu harus dicuci dan dimandikan dengan bersih. Dibungkus dengan kain kafan atau kase yang berisi rempah-rempah berwadahkan kelapa. Kelapa itu sebagai padme dan dipendam. Di atas pendaman itu berisi kembang wangi. Di dekatnya berisi baleman atau tabunan api, sundar atau pelita atau lampu, dan juga sanggah. Selanjutnya dalam lontar tutur Rare Angon juga disebutkan sebagai berikut. Sundar pawakin angenan, sanggah pawakin prajapati, baleman pawakin pangesangan sawo, ari-ari pawakin sawo. Artinya adalah sebagai berikut. Sundar itu adalah simbol dari angenan atau pelita ketika upacara ngaben. Sanggah melambangkan prajapati, baleman atau tabunan api, simbol dari pembakaran mayat. Dan ari-ari adalah sawo atau mayatnya. Selanjutnya masih dalam lontar tutur Rare Angon juga disebutkan sebagai berikut. Lawasnyo angawe baleman abulan pitung dino. Yan tan samangkano, tan sida geseng sawo ike. Artinya adalah, adapun lama dari pembuatan baleman tersebut adalah 1 bulan 7 hari atau 42 hari. Apabila tidak demikian, tidak akan terbakar habis mayat itu. Dari pemaparan tersebut, jelas dinyatakan adalah proses penanaman ari-ari yang disertai dengan tabunan api di atasnya adalah merupakan proses ngeseng atau pembakaran atau kremasi pada ari-ari, yang tidak ubahnya adalah sebuah proses pembakaran mayat. Lama proses waktunya adalah 42 hari atau sampai akambuhan, yaitu proses bayi 42 hari. Dan biasanya pada proses bayi akambuhan diawali dengan caru yang memiliki fungsi pembersihan segala hal negatif atas proses ngeseng ari-ari tersebut. Kebetulan lontar tutur Rare Angon sudah tiang salin dan sudah dibukukan. Di dalamnya berisi salinan aksara Bali aslinya dan juga salinan alih aksara yaitu berupa bahasa Kawi dan juga terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah tata cara menanam atau mendem ari-ari. Pertama-tama siapkan sebuah priuk tanah sebagai tempat untuk membawa ari-ari dari tempat persalinan menuju rumah. Setelah sampai di rumah, dilanjutkan dengan membersihkan ari-ari dengan bersih dan tentunya gunakan air bersih. Peralatan yang digunakan bisa berupa baskom atau ember yang masih baru. Sang ayah harus membersihkan ari-ari tersebut dengan bersih, menggunakan kedua tangan tanpa ada perasaan jijik, dengan penuh syukur dan kasih sayang. Setelah bersih, lalu dibilas dengan air kumkuman atau air bunga. Siapkan sebuah kelapa yang masih utuh dengan kulitnya, gunakan yang cukup besar, lalu dipotong pada bagian atasnya dan keluarkan airnya. Bagian-bagian potongan atas atau bagian tutupnya ditulis dengan aksara Ah yang melambangkan akase. Dan pada bagian kelapa yang bawah ditulis dengan aksara Ang
yang melambangkan Pertiwi. Dalam hal ini bertujuan untuk menyatukan Akasa dan Pertiwi, yang bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan perjalanan sang bayi. Setelah dicuci bersih, kemudian ari-ari dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah dibelah tadi, diisi dengan sebuah kuangen yang dilengkapi dengan 11 keping uang kepeng atau jinah bolong yang diletakkan di atas ari-ari. Kemudian di atasnya ditaruh satu potong lontar atau ental yang ditulis dengan aksara Ongkara. Juga di sana ditaruh satu ikat duri-durian atau 3 jenis duri, rempah-rempah atau angat-angatan, dan wewangian. Setelah itu tutup dan bungkus dengan kain kafan atau kasut. Siapkan satu buah lubang untuk menanam ari-ari. Untuk tempat menanamnya disesuaikan dengan jenis kelamin si bayi. Jika bayinya laki-laki, ari-ari ditanam di sebelah kanan pintu kamar. Sedangkan jika bayinya perempuan, ari-arinya ditanam di sebelah kiri pintu kamar. Ini dilihat dari dalam kamar. Selanjutnya, dengan sarana dupa memohon perlindungan dan amerta kehadapan Sang Hyang Ibu Pertiwi, disertai dengan mantra Goong Ang Sri Basundari, jiwa amerta trepti paripurna yenamah swaha. Goong Pakulun Sang Hyang Ibu Pertiwi, pinakang ulun ngaminta sih di padan sira betara. Ingsun nangengkap Pertiwi, ngulati yang mendam hari-hari, tan keneng sira kalatahan, rinaksanan denira sang catur sana, menadi pagah urip si jabang bayi. Goong si dirastui namah suwaha. Setelah itu, sambil meletakkan kelapa yang sudah berisi ari-ari ke dalam lubang, ucapkan mantra dalam hati. Goong prasada stiti sarira sudaya namah. Goong sang ibu Pertiwi rumaga bayu, rumaga amertesan jiwani, ngamertaning sarwa tumuh. Mangda dirgahayu dirgayusa si jabang bayi nutugang tuh. Dilanjutkan dengan mengubur kelapa tersebut. Di atasnya diletakkan baleman atau tabunan api. Biasanya di atasnya ditutup dengan sangkar ayam atau guungan. Fungsi secara skala dari guungan adalah agar ari-ari tersebut tidak terinjak saat dilewati. Sedangkan secara niskala, sangkar ayam juga berfungsi sebagai penolak bala. Selain itu, di atasnya juga ditanam sebuah pandan berduri yang juga berfungsi sebagai penolak bala. Selanjutnya dipasangkan sunar atau pelita atau lampu, dan di hulunya dipasang sebuah sanggah. Bila sudah selesai proses menanam ari-ari, suguhkan segahan beralaskan daun taru sakti atau daun dadap sebanyak 4 tanding yang merupakan persembahan kepada sang catur sana, berupa nasi kepelan putih 1 tanding dengan lauknya garam menghadap ke timur, nasi kepelan merah 1 tanding dengan lauknya bawang menghadap ke selatan, nasi kepelan kuning 1 tanding dengan lauknya jahe menghadap ke barat, dan nasi kepelan hitam 1 tanding dengan lauknya uyah areng menghadap ke utara. Disertai dengan mantra Goong sang catur sana, empu semeton jerone sang rare, mangda pagah angemit, mangda pagah urip sang rare. Kemudian dilanjutkan dengan tabuhan arak dan berem. Lakukan ritual mengaturkan segahan ini setiap rahinan jagat, kliwon, serta pada saat dedinan atau pertemuan hari lahir si bayi. Untuk setiap harinya dihaturkan segahan di atas daun dadap dengan lauk garam dan areng. Ainggih, demikianlah sedikit pemaparan mengenai filsafat ari-ari dan tata cara menanam atau mendem ari-ari. Jika ada hal yang dirasa perlu untuk didiskusikan, silahkan komen dalam kolom komen. Puputan Ditiang, salam rahayu. Om Santi 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 Om.